Pace bene, masih di mea culpa. Saya tidak tahu apakah para culprit mengikuti kisah dari Brigadir J yang sampai sekarang masih meninggalkan misteri. Banyak yang belum jelas. Tapi yang dilakukan adalah menyelidiki jenazah dari Brigadir J, beristirahatlah dia dalam damai, dan mencari-cari informasi lain menyangkut peristiwa ini. Tetapi bagian yang utama, orang-orang yang masih hidup, yang berpotensi menjadi saksi, bahkan berpotensi menjadi tersangka atau pelaku, belum memberi informasi yang terang. Oke, mengapa saya bahas ini? Saya tidak begitu menguasai persoalan ini, tetapi ada satu poin yang menarik tentang kejujuran yang terkait dengan khotbah seorang bapak gereja, Chrysostomus, tentang nilai penting kejujuran. Karena kita berpikir ya, seandainya kejujuran itu ada di urutan pertama untuk menyelesaikan kasus ini, tidak akan serumit ini. Kalau dengan rendah hati mau mengakui sayalah yang ada di belakang ini semua. Ini masalah saya, dan ini yang saya lakukan. Seandainya ada pernyataan begitu, tentu harus diuji lagi. Jangan-jangan itu pernyataan di bawah tekanan atau di bawah tuntutan dari seseorang. Tetapi akan lebih gampang untuk diteliti. Akan membuka satu tabir yang tertutup rapat selama ini. Pentingnya kejujuran. Bukan hal yang gampang untuk jujur karena bisa menunjukkan kelemahan kita. Oke, mengancam keamanan kita. Tetapi Chrysostomus mengatakan ini. Kejujuran dan kesalehan itu penting untuk kedamaian hidup kita. Itu dikatakan. Orang damai hidupnya kalau hidup dalam kesalehan, in guidelines, dan dalam kejujuran. Chrysostomus memperkenalkan ada 3 jenis perang. Pertama, perang dengan bangsa lain. Kedua, perang dengan orang di satu tempat yang sama sekalipun dalam situasi damai. Kurang lebih begitu. Yang ketiga, ini yang lebih buruk, perang dalam diri sendiri. Ini dikatakan menyangkut dengan kejujuran. Yang pertama itu perang dengan bangsa lain. Kita bersama dengan tim kita untuk menghadapi bangsa lain. Dan jelas situasinya di medan perang. Oke, kita tahu kapan untuk berlindung, kapan untuk maju menyerang. Perang ketika damai, ketika dengan orang-orang dekat kita juga bisa persiapkan diri. Kapan kita menyerang, kita persiapkan senjata, dan kita juga persiapkan untuk bertahan. Nah, yang ketiga yang sulit adalah perang di dalam jiwa. Ketika bangun pagi-pagi, kita tahu kita berbohong, kita sudah jantungan. Tidak nyaman hidup kita, kata Chrysostomus. Dan demikian juga dalam ketidakjujuran. Kita tahu kita bohong. Kita tahu kita menyimpan sebuah kebenaran, orang lain meminta tetapi kita tidak beri. Bahkan kita menyuarakan berita bohong. Itu jauh lebih mengancam kedamaian kita. Sekali lagi, karena perangnya ada di kedalaman diri. Mengancam jiwa, tidak hanya mengancam tubuh, tetapi mengancam jiwa. Tidak tenang. Dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, oleh kesadaran bahwa yang saya katakan ini salah. Dan perasaan bersalah ini tidak diam hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk esok. Juga membawa penyesalan akan apa yang diungkapkan. Dan khotbah ini termuat dalam khotbah Santo Chrysostomus atas satu uraian dalam kitab 1 Timotius. Ketenangan, kebahagiaan itu bisa kita temukan dalam kesalehan dan kejujuran. Saya pikir sebuah pelajaran berharga dari Chrysostomus, dan semoga kita juga terdorong untuk mempelajari kejujuran yang tidak selalu gampang diucapkan. Karena ada ketidaknyamanan yang harus kita tempuh. Harus siap dipandang lemah, dipandang kalah, dipandang bersalah. Kalau kita menyuarakan kejujuran yang tidak selalu menguntungkan kita. Pace e bene.